sebuah contoh yang kurang baik bagi pemuda-pemuda di Indonesia, karena seperti lupa atau kurang berterima kasih dengan apa yang telah diberikan oleh partainya. Mas Gibran bermalin kundang ya ke Megawati. Saya yakin Ibu Mega tidak akan marah. Semakin Ibu Mega tidak marah, semakin besar dukungan rakyat kepada Ibu Mega, karena dianggap sebagai sosok ibu yang telah membesarkan anaknya di politik sampai menjadi wali kota Solo, dan berprestasi banyak gitu ya. Uh, Maka dukungannya juga akan luar biasa ke Ibu Mega. Ada isu kalau memang Erick Thohir, Golkar dan Demokrat akan hengkang dari koalisi Indonesia Maju, sehingga kita memiliki 4 poros calon presiden. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya, Alexa Dea. Nah, belakangan ini berkembang rumor bahwa Gibran yang saat ini berstatus sebagai kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akan bergabung ke Partai Golkar. Nah, rumor yang beredar juga menyebut bahwa Gibran akan bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, ormas sayap dari Golkar. Nah, apakah rumor ini hanya akan menjadi rumor untuk menambah memanasnya pesta demokrasi atau memang sebuah jalan untuk melancarkan Gibran menjadi cawapres? Nah, bahkan malam ini diketahui bahwa Gibran tengah terbang dari Solo ke Jakarta yang seakan membenarkan isu yang beredar. Selain isu pindah ke Golkar, Gibran juga dikabarkan akan segera dideklarasikan sebagai cawapres dari Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Nah, kita akan membahas ini bersama pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi, Bang Henry Satrio atau yang disapa Bang Hensat. Halo Bang Hensat. Selamat malam Alexa. Selamat malam Bang, bagaimana kabarnya hari ini Bang Hensat? Alhamdulillah baik-baik Alexa. Luar biasa Indonesia hari ini. Alhamdulillah, oke. Terima kasih ya Bang sudah mau meluangkan waktunya untuk bergabung bersama dengan Tribun hari ini untuk membahas terkait dengan isu yang panas ini Bang. Oke, kita akan langsung saja membahas. Nah, malam ini sedang menjadi buah bibir nih bahwa Gibran ini terbang ke Jakarta di masa pendaftaran Capres-Cawapres, terlebih Sekjen PDIP Bang Hasto menyebut bahwa Gibran ke Jakarta ini tidak ada hubungannya dengan PDIP. Nah, menurut Bang Hensat, ini sinyal seperti apa Bang? Apakah sinyal Gibran akan menjadi cawapres dari Prabowo? Ya, kalau menjadi cawapresnya Pak Prabowo, ya itu haknya Mas Gibran ya. Mhm, Jadi kalau memang benar itu ya silakan saja gitu ya. Tapi kan ini digadang-gadang katanya Mas Gibran ini mewakili anak muda gitu ya. Sayang mhm. sekali kalau memang mewakili anak muda Indonesia, dibantu oleh PDI Perjuangan sebagai wali kota, kemudian terus meninggalkan PDI Perjuangan. Bila benar ini skenarionya memang akan bergabung dengan Golkar ya, Alexa, ini kan kita baru bisa memprediksi dan kemudian menganalisa. Hanya saja memang kalau benar terjadi, sebuah contoh yang kurang baik bagi pemuda-pemuda di Indonesia, karena seperti lupa atau kurang berterima kasih dengan apa yang telah diberikan oleh partainya. Tapi lagi-lagi, sekali lagi itu adalah hak Mas Gibran. Jadi kalau ditanya apakah melanggar hukum, ya nggak ada gitu. Ini nggak melanggar hukum undang-undang. Ini hanya tentang etika politik, kepatutan dan kewajaran, Alexa. Kalau memang benar ya, Mas Gibran sungguh-sungguh meninggalkan PDI Perjuangan dan bergabung dengan Golkar, partai yang membesarkan dia, partai yang memberikan dia kendaraan sebagai wali kota Solo. Jadi apapun alasannya, memang jadi wali kota itu ya karena PDI Perjuangan, karena Ibu Megawati Soekarno Putri, tidak ada hal lain. Karena kalau kita ingat pada waktu itu ada mekanisme di PDI Perjuangan yang sudah mencalonkan Pak Teguh, tapi dengan kebaikan hati Ibu Megawati Soekarno Putri, Mas Gibran bisa dibantu dan dilancarkan pencalonannya sebagai wali kota Solo. Dan tentu saja karena Solo dan Jawa Tengah adalah kandang PDI Perjuangan, maka dengan mudah Mas Gibran bisa memenangkan kursi. Jadi terpilihnya Mas Gibran sebagai wali kota itu bukan semata-mata perhitungan pilihan rakyat, tapi juga karena kebaikan Ibu Mega, PDI Perjuangan, dan tentu saja majunya ini di kandang PDI Perjuangan. Jadi memang yang memilih
Mas Gibran sebagai wali kota Solo secara tidak langsung adalah PDI Perjuangan, gitu kira-kira. Tapi kalau Mhm. kita bicara apakah boleh maju dan lain-lain, terlepas dari kontroversi keputusan Mahkamah Konstitusi yang katanya masih perlu konsultasi dengan Komisi 2 dan lain-lain itu, kalau memang ternyata diperbolehkan oleh undang-undang, ya itu memang jalan bagi Mas Gibran. Tapi ya nanti kita lihat saja bagaimana rakyat Indonesia menyikapi apa yang terjadi dengan seorang wali kota Solo, Mas Gibran, yang maju dari PDI Perjuangan, dibesarkan PDI Perjuangan, kemudian lantas bergabung dengan Golkar. Saya masih berharap sampai hari ini itu hanya sekedar rumor, bukan Mhm. karena tentang wakil presiden atau tidak, tapi seharusnya sebagai anak muda papan atas ya, Mas Gibran ini bisa memberikan contoh yang terbaik bagi anak muda lainnya untuk menjunjung tinggi komitmen, loyalitas dan kesetiaan, gitu kira-kira Mbak Alexa. Jadi Mhm. per hari ini per saat ini pada saat kita bicara, saya masih mengharapkan kepindahan Mas Gibran ke Golkar itu hanya sekedar rumor, apalagi hanya demi kursi calon wakil presiden yang sebetulnya Mas Gibran bisa menggapai itu beberapa tahun ke depan gitu ya. Mhm. Mhm. Oke, berarti PDIP ini sangat berperan penting untuk Gibran waktu menjadi wali kota begitu ya, Bang Esat ya? Oh iya, iya sangat berperan, bahkan adalah PDIP yang secara tidak langsung membuat Mas Gibran menjadi wali kota Solo. Memang yang memilih adalah masyarakat Solo, tapi tanpa restu dan tiket dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan sulit sekali Mas Gibran bisa menjadi wali kota Solo waktu itu. Mhm. Oke. Kemudian saat ini Prabowo ini mendadak nih menggelar pertemuan di kediaman Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan bersama AHY. Kemudian ada Menteri Bahlil dari Golkar. Nah, kira-kira ada urgensi apa ini menurut Bang Hensat? Berembus kabar juga Golkar menolak Erik dan ada isu hengkang dari koalisi jika Prabowo ini memilih Erik. Ya, karena memang dalam koalisi Indonesia Maju ini calonnya banyak, kepentingannya juga banyak. Mhm. Golkar bersikeras karena memang elektabilitas Golkar jauh di bawah PAN yang mendorong Erick Thohir. Maka wajar bila kemudian Golkar juga menginginkan adanya keseimbangan elektabilitas ya, adanya penghargaan bagi partai-partai politik yang di dalam koalisi Indonesia Maju itu memiliki suara besar. Nah ini kan Golkar dan Gerindra ini memang yang satu suara terbanyak, yang satu kursinya lebih banyak gitu. Mhm. Tapi kalau kemudian dipilih apa namanya ternyata PAN yang mendapatkan kursi wapres, ya sangat wajar Golkar agak pundung ya. Karena di dalam koalisi Indonesia Maju, seingat saya hanya PAN memang yang suaranya terendah di antara partai politik yang menembus Senayan. Sehingga ada isu kalau memang Erick Thohir, Golkar dan Demokrat akan hengkang dari koalisi Indonesia Maju sehingga kita memiliki 4 poros calon presiden. Ya, menurut saya sih buat Indonesia, buat Mhm. rakyat seperti kita, makin banyak pasangan makin bagus karena kita punya banyak pilihan dan demokrasi bisa berjalan lebih sehat, Alexa. Jadi Mhm. ya mudah-mudahan saja ada 4 poros itu. Tapi kalau ternyata memang perbincangannya di sekitar atau di seputar mungkin atau tidaknya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden, beberapa hari lalu Yusril Iza Mahendra, salah satu ketua umum di Koalisi Indonesia Maju, koalisi apa Partai Bulan Bintang sudah mengisyaratkan bahwa ada beberapa kejanggalan dalam keputusan MK gitu ya, sehingga ada beberapa proses yang harus diselesaikan oleh Mas Gibran karena keputusan MK itu dinilai Prof. Yusril belum selesai. Ya walaupun sebagai penguasa sangat mungkin Mas Gibran dan Pak Prabowo melakukan beberapa penyesuaian dengan cepat, tapi memang bahkan Prof. Yusril sendiri mengumpulkan sebaiknya Gibran tidak perlu maju ke dalam kontestasi capres dan cawapres. Nah gitu
Mbak Alexa. Jadi Mhm. bukan hanya Erick Thohir calon kuatnya, tapi ada beberapa ketua umum lain seperti Erlangga Hartarto ataupun Yusril Iza Mahendra. Nah, jadi sangat wajar kalau kemudian bila dipaksakan harus Erick Thohir, Golkar dan Demokrat mungkin memiliki pendapat lain di koalisi itu. Mhm. Oke, terus bagaimana pandangan Bang Hesat nih jika Prabowo ini mengusung Erick Thohir bukan Gibran? Ya, kalau kemudian Pak Prabowo ingin mengusung Erick Thohir, ya konsekuensinya harus diterima gitu. Kalau misalnya Golkar dan Demokrat keluar membentuk poros baru, itu konsekuensi yang harus diterima oleh Prabowo Subianto gitu ya. Kecuali Pak Prabowo Subianto bisa meluluhkan hati Erlangga Hartarto dan Agus Harimurti Yudhoyono gitu ya. Nah, ini yang masih menurut saya perlu lagi dilihat sampai di mana, karena memang kebutuhan partai politik terhadap eh, pilpres ini cukup besar ya, bahkan sangat besar Alexa. Jadi buat partai politik yang berhasil menempatkan kadernya di dalam kertas suara itu memiliki keunggulan-keunggulan yang luar biasa dibandingkan partai politik yang tidak menempatkan kadernya di dalam kertas suara. Ini bukan tentang menang kalah gitu ya, Mhm. tapi juga tentang putaran kedua dan tentang posisi-posisi menteri nantinya. Jadi kalau nanti misalnya terbentuklah pasangan AHY gitu ya, Erlangga Hartarto dan Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, itu pun saya rasa kalaupun tidak berhasil menembus putaran kedua, tentunya punya bergaining position tersendiri dibandingkan dengan partai politik yang tidak memiliki kadernya dalam kertas suara. Jadi wajar kalau kemudian Erlangga Hartarto maupun AHY ya menginginkan sebuah win-win solution dalam pencapresan eh, dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi Pak Prabowo mungkin akan didorong oleh tokoh-tokoh yang memang mereka inginkan bukan dari perwakilan partai yang lebih kecil suaranya, misalnya Erlangga Hartarto gitu ya, atau misalnya tokoh tengah seperti Khofifah Indar Parawansa atau tokoh-tokoh lainnya seperti Ketua PBNU atau misalnya Wakil Presiden kayak Ma'ruf Amin. Mhm. Itu Alexa. Oke, kemudian ada kabar nih yang menyebut ini kalau Gibran ini akan berpindah haluan dari PDIP ke Golkar. Nah, ditambah dengan statement Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono ini juga menyebut bahwa cawapres Prabowo itu akan digolkarkan dulu lewat AMPI. Nah, bagaimana saat apakah ini sebagai langkah untuk memuluskan Gibran menjadi cawapres dari Prabowo? Ya, itu caranya banyak kalau mau jadi capresnya Pak Prabowo kan, apalagi Mhm. Mas Gibran adalah anaknya presiden. Jadi caranya kalau dicari-cari ya banyak gitu. Yang pasti juga tidak akan melanggar aturan, tapi tadi kan sudah saya sebutkan apakah ini melanggar etika, melanggar kewajaran, kepatutan, kewarasan ya. Ya itu sangat mungkin terjadi. Makanya tadi saya katakan kalau Mas Gibran memang dicalonkan sebagai apa ya contoh figur anak muda yang Mhm. maju dalam politik, terlepas dia memang anaknya Presiden Jokowi, seharusnya dia tidak melakukan itu karena buat anak muda loyalitas kesetiaan terhadap komitmen itu menjadi sangat penting, apalagi sudah tercatat dalam sejarah karir politik Mas Gibran sangat dibantu oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan. Tapi seperti saya katakan tadi, itu adalah hak Mas Gibran, boleh saja Mhm. dipersilahkan, tidak melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku, hanya memang ada etika, kewarasan, kepatutan, kewajaran yang dipertimbangkan, dan satu lagi tentu saja semangat reformasi. Uh, Tentu dekat dengan melanggar semangat reformasi, terutama nepotisme, karena ayahanda Mas Gibran masih berkuasa sebagai presiden. Ya, nanti akan dikatakan, wah kan nggak apa-apa, walaupun Pak Jokowi presiden, tapi kan Gibran tidak melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku pada saat maju. Ya, setuju saya. Mhm. Sama Pak Harto pun juga waktu dilantik sebagai presiden tidak melanggar undang-undang dan hukum yang berlaku, tapi kan kita sama-sama tahu ujung ceritanya tidak bagus dan selama ceritanya juga banyak merugikan Indonesia.
wah ya nggak bisa begitu. Ini kan Mas Gibran dipilih oleh rakyat. Ya sama juga. Pak Harto juga waktu itu dipilih oleh rakyat yang diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga sama aja ceritanya. Dan kita sudah sama-sama tahu dalam sebuah apa ya kegiatan atau pelaksanaan atau tindakan yang namanya nepotisme itu hasilnya tidak pernah baik, tidak pernah bagus gitu ya. Harusnya juga Presiden Jokowi menyadari bahwa tanpa reformasi dirinya tidak akan menjadi presiden gitu, karena waktu itu rakyatlah yang menumbangkan Soeharto. Seharusnya tidak perlu diulang lagi gitu ya, dan kembali kepada ranah demokrasi yang memang membesarkan dia, mengangkat dia sebagai presiden gitu kira-kira. Mhm. Tapi ya gitu Alexa, kalau memang tambeng ya, bodoh Mhm. amat gitu, yang penting jadi cawapres, ya nggak usah bawa-bawa anak muda gitu, itu sebagai anak presiden aja saya mau ya. Terus Anda mau apa ya, nggak mau apa-apa ya, silakan aja, kan tugasnya saya sebagai akademisi hanya mengingatkan gitu ya. Mhm. Dan lagi-lagi kan aktor-aktornya mirip gitu dengan apa yang terjadi pada saat reformasi 98 lalu. Ada Golkar dan ada pecahannya Golkar yang waktu itu juga memegang peranan di dalam peristiwa reformasi, Prabowo Subianto dan Gerindra sebagai pecahan Golkar gitu. Apakah sejarah akan berulang lagi nantinya, ya saya nggak tahu ya. Tapi sekali lagi sebagai akademisi ya kan, kita perlu mengingatkan ini bukan tentang hak yang dilanggar, bukan tentang peraturan dan perundang-undangan yang dilanggar, tapi ini tentang loyalitas, kewajaran, kepatutan, dan kewarasan aja gitu ya. Silahkan saja. Mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa memahami yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu Alexa. Oke, oke Bang, kita kembali ke soal peluang poros keempat tadi ya Bang. Nah, hitung-hitungan politik nih, jika Demokrat, Golkar out nih dari koalisi Indonesia Maju, dan buat poros baru, nah dua partai tersebut memiliki 139 kursi, sehingga bisa mendaftarkan capres-cawapres sendiri. Apakah ini akan menjadi ancaman juga bagi Prabowo menentukan capres di detik-detik akhir masa pendaftarannya Bang? Saya rasa Pak Prabowo dengan PAN bisa langsung mendaftar ya. Misalnya Pak Prabowo mendaftarkan diri bersama Erick Thohir. Yang repot itu justru koalisinya Golkar dan Demokrat, karena mungkin tidak cukup waktu untuk mensosialisasikan diri ya. Tapi siapa tahu, namanya demokrasi, bisa saja rakyat memilih gitu. Apalagi Golkar sejak reformasi tidak pernah terpental dari tiga besar gitu ya, dan Demokrat pernah menjadi juara dalam pemilu 2009 gitu, sehingga memiliki, mereka ini adalah koalisi mantan juara, jadi paham Mhm. betul bagaimana caranya juara, sehingga kalau kemudian memaksakan untuk menjadi koalisi, konyol kalau koalisi lain menganggap remeh koalisi yang baru terbentuk ini. Dan lagi-lagi Alexa, dalam koalisi Pilpres itu menang kalahnya bukan tentang terpilih sebagai presiden atau wakil presiden. Yang terpenting buat partai politik adalah satu, ada kadernya masuk ke dalam kertas suara, sehingga mereka juga bisa melakukan double campaign gitu ya, Mhm. mengkampanyekan presiden dan partainya. Kemudian yang kedua, bila ada putaran kedua dalam pemilu, tentu saja memiliki posisi tawar yang bagus dibandingkan tidak berkoalisi dengan lainnya atau bersama koalisi besar gitu. Yang ketiga, jabatan yang diincar dalam pemilu atau pilpres itu bukan hanya tentang presiden dan wakil presiden, tapi ada menteri-menteri, kepala badan, dan lain-lainnya, sehingga membentuk koalisi adalah sebuah strategi pragmatis partai politik untuk memiliki daya tawar yang kuat dalam perpolitikan nanti gitu, siapapun yang menang sebagai presiden. Jadi bisa dikatakan misalnya ada Anies, Ganjar, Prabowo, Erlangga, kemudian yang lolos misalnya ke dalam putaran kedua adalah Ganjar dan Anies misalnya. Nah, maka tentu saja koalisi Prabowo dan koalisi Erlangga Hartarto ini akan memiliki daya tawar yang kuat kepada siapa mereka akan bergabung nantinya. Misalnya mendukung Anies semua, maka berapa menteri jatah yang didapat.
berapa kepala badan yang akan didapat. Sama kalau misalnya kemudian memutuskan bergabung dengan Mas Ganjar misalnya, ya akan juga dihitung berapa menteri dan berapa kepala badan yang akan diterima gitu. Hanya saja memang dengan waktu yang tinggal beberapa hari lagi pendaftaran, seharusnya bisa dengan segera melakukan pendaftaran dan eh, agar bisa segera dikukuhkan oleh KPU dan mereka bisa mensosialisasikan siapa kira-kira dan bagaimana mereka melakukan promosi-promosi terhadap pasangan baru ini. Buat Mas AHY tentu saja bukan hal baru karena sempat waktu itu bersama Mas Anies keliling-keliling daerah dan posternya ada di mana-mana gitu. Tapi buat Pak Erlangga Hartarto mungkin hal baru. Tapi kalau saya sekali lagi bila ada 4 poros maka menurut saya sangat bagus buat organisasi, Alexa. Organisasi sangat bagus buat demokrasi maksud saya. Oke, oke Bang. Kembali ke isu Gibran Cawapres Prabowo nih Bang. Nah, kemarin kan Gibran itu membantah jika kabar itu tidak benar. Kalau dia itu akan gabung ke Golkar. Nah, dia ini mengaku nggak akan kemana-mana, tetap akan ke PDIP. Nah, tapi melihat jawaban-jawaban Gibran yang selalu misterius begitu ya, apakah jawaban itu hanya untuk mengamankan diri Gibran saja, Bang? Bagaimana menurut Bang Hensat? Saya akan mengambil sisi positif dari jawaban itu ya. Mudah-mudahan benar. Kalau memang benar Gibran akan stay di PDI Perjuangan, itu Mhm. bagus buat dirinya, bagus buat PDI Perjuangan dan tentu saja bagus buat citra politisi muda di Indonesia gitu. Karena menjunjung tinggi loyalitas dan komitmen gitu. Mudah-mudahan eh, Mas Gibran tidak meniru gaya politik ayahnya yang jenius memang, bahkan terkadang menggabungkan antara gaya supir bajai dan mak sen kiri dari belok kanan gitu, yang artinya susah sekali ditebak. Saya sih melihat Mas Gibran punya gaya politik yang lain dan ada komitmen di dalamnya. Lagi-lagi itu ucapan per hari ini ya, dan saya percaya Mas Gibran tidak akan kemana-mana karena memang sekali lagi yang membesarkan Mas Gibran dalam politik itu tidak ada partai politik lain selain PDI Perjuangan. Sama ayahanda juga begitu, dibesarkan oleh PDI Perjuangan, mendapatkan 5 tiket langsung, 2 di Solo, 1 di Jakarta, 2 kali presiden. Kemudian Bang Bobi mantunya diberikan kesempatan memimpin Medan dan anaknya juga memiliki kesempatan memimpin Solo gitu ya. Sempat ada gesekan pada saat Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI, tapi kalau kemudian ternyata Mas Gibran juga mengikuti Kaisang berpindah partai politik, tentu bukan hal mudah bagi PDI Perjuangan untuk menerima itu. Walaupun Alexa, bila Mhm. kemudian uh, Mas Gibran bermalin kundang ya ke Megawati, saya yakin Ibu Mega tidak akan marah. Semakin Ibu Mega tidak marah, semakin besar dukungan rakyat kepada Ibu Mega karena dianggap sebagai sosok ibu yang telah membesarkan anaknya di politik sampai menjadi wali kota Solo dan berprestasi banyak gitu ya. Uh, Maka dukungannya juga akan luar biasa ke Ibu Mega. Bayangkan saja Ibu Mega mendirikan membesarkan Gibran. Bang Hensat, mohon maaf suaranya termute, Bang. Oke, berarti waktu kemarin itu si Kaisang untuk bergabung ke PSI, berarti itu memang eh, Bu Meganya sengaja untuk tidak memberikan respon apapun untuk menaikkan citranya, justru begitu, Bang? Ya, karena apalagi yang bisa diberikan oleh seorang ibu seperti Bu Mega ya pada saat ada anaknya membiarkan anaknya bergabung dengan partai lain, tentu saja kan itu tamparan buat Bu Mega di depan para kader-kadernya yang selama ini dijaga betul oleh Bu Mega. Nah, Bu Mega dengan bijaksana, ini bukan tentang citra tapi tentang kebijaksanaan, Alexa. Mhm. Mempersilahkan begitu saja Mas Kaisang memimpin PSI gitu. Makanya menurut saya sangat disayangkan kalau kemudian Mas Gibran akan meninggalkan Ibu Mega gitu ya yang membantu dirinya. Kalau ada isu katanya Ibu Iriana yang memang menginginkan Mas Gibran
menjadi calon wakil presiden, ya lagi-lagi itu kan persoalan keluarga ya. Saya dan mungkin rakyat Indonesia yang lain tidak perlu ikut campur gitu. Jadi kita persilahkan saja. Namanya ibu kan pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya gitu. Lagi-lagi ya kita tunggu saja drama ini, Alexa. Oke, Bang. Kalau memang, kita berandai nih, jika memang benar kalau Gibran akan meninggalkan PDIP. Nah, apakah jalan putra sulung Presiden Jokowi ini menjadi cawapres Prabowo ini akan mulus, Bang? Mengingat ada sentimen sentimen negatif yang membuntuti nih, yakni perihal putusan MK yang seolah memuluskan dinasti politik dari Jokowi. Ya, mudah-mudahan sih tidak lancar, walaupun itu hak dia ya. Iya. Jadi sih saya menilainya jangan diulang lah, jangan ditantang lah semangat reformasi yang pernah kita miliki itu gitu ya. Kalau kemudian ada salah satu fungsionalis Gerindra mengatakan eh, Gibran itu masa depan, ya iya buat partainya dia gitu kan. Nggak aneh juga kalau pecahan Golkar dan Golkar menginginkan masa jaya Golkar kembali seperti sebelum reformasi kan, pada saat memang Soeharto dan kroninya kuat sekali mencengkeram negeri ini, dan kebetulan Mhm, yang ada di kubu Koalisi Indonesia Maju adalah Gerindra yang memang pecahan Golkar dan Golkar sendiri gitu. Makanya saya prihatin juga PAN sebagai partai yang didirikan oleh reformasi, bahkan Gerindra kan juga didirikan oleh reformasi, itu mhm, justru kemudian menganggap nepotisme, kolusi itu bukan hal yang harus dihindari gitu. mhm. Oke, kalau jika benar Gibran ini menjadi cawapres Prabowo, seberapa kuat nih pasangan ini di pertarungan Pilpres melawan dua pasangan lain, Bang? Mengingat Ganjar Mahfud kalau dari data elektabilitas jauh jauh berbeda dari Prabowo. Ya, kalau dari hasil survei, termasuk hasil survei kedai kopi, antara Prabowo dan Ganjar itu tidak jauh, tapi kan yang dihitung bila Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo kan bukan itu, tapi Mhm, adanya Pak Jokowi, si apa sang penguasa yang saat ini masih menjadi presiden. Jadi kalau mhm, dilihat kalau tadi pertanyaannya Alexa, seberapa kuat kans Prabowo Gibran menang, ya gede banget karena ada Pak Jokowi sebagai incumbent, dan Pak Jokowi kan tidak sendiri, ada aparat di belakangnya. Maka kalau hal itu terjadi, kita Indonesia ya harus berserah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana alam bekerja nantinya. Semoga rakyat tahu yang terbaik untuk dirinya dan untuk mhm, negerinya gitu. mhm. Oke. Kemudian ini banyak yang beranggapan nih, jika langkah Presiden dan Gibran saat ini tuh tidak mencerminkan sebagai kader PDIP. Nah, kenapa kemudian PDIP masih belum mengambil langkah tegas ini, kayak untuk memecat dari Loh, anggota partai, Bang? kan memang belum ada hal apa-apa. Jadi memang Mhm, PDI Perjuangan kan juga sama seperti kita, menerima rumor saja. Jadi memang betul, ya PDI Perjuangan nggak boleh melakukan apa-apa dulu sebelum ada tindakan yang nyata gitu ya. Jadi karena sifatnya masih rumor, ya wajib mereka menunggu gitu kejelasan dari rumor tersebut gitu, Alexa. mhm, mhm. Oke, kemudian kemarin Puan Maharani itu setelah deklarasi Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar sempat meminta awak media menanyakan ke Presiden nih, Jokowi masih mendukung Ganjar atau tidak. Nah, dari sana sebenarnya PDIP sendiri apakah sudah lelah ini istilahnya dengan permainan Presiden begitu Bang Hensat? Ya, sebelum Mbak Puan berkata seperti itu, Sekjen Hasto lebih dulu mengatakan hal yang kurang lebihnya mirip gitu ya. Mhm, Dia katakan begini, kita sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga tersebut. Jadi artinya ya memang PDI Perjuangan menunggu maunya Pak Jokowi apa, dan saya yakin juga mereka tidak menyangka seorang kader yang bukan siapa-siapa diangkat sebagai wali kota Solo, diberikan tiket Gubernur Jakarta, kemudian Presiden 2 periode, kemudian sepertinya akan berkuda bersama Pak Prabowo. Ini sama seperti Mas Gibran tadi, Alexa. Saya masih meyakini Pak Jokowi tidak akan berkuda ke Hambalang, tapi tetap setia bersama eh, eh, Ibu Mega gitu ya, tetap setia bersama banteng
moncong putih mata merah dibandingkan berkuda ke Hambalang gitu. Jadi Mhm, saya masih meyakini Pak Jokowi akan seperti itu gitu. mhm. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Kalau saya salah saya sedih banget. Oke. Kemudian jika benar nih Gibran menjadi cawapres Prabowo. Nah, hubungan Megawati dan Jokowi apakah akan sama seperti zaman SBY, Bang Hensat? Beda cerita. Kalau Hmm. SBY kan waktu itu anak buah yang jadi menteri, kemudian pindah jadi apa mempunyai partai sendiri dan kemudian menjadi presiden. Jalur karir politiknya Pak SBY juga dari tentara, dari TNI ya, bukan dari kader partai. Nah, kalau Pak Jokowi ini kader partai yang diberikan tiket oleh Bu Mega gitu. Jadi dia jadi presiden itu benar-benar karena PDI Perjuangan dan Ibu Mega. Iya, betul dipilih oleh rakyat. Cuma tetap aja kalau Ibu Mega waktu itu nggak kasih tiket kan nggak bisa maju. Mhm, Gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah sama dengan hubungannya dengan Pak SBY, ceritanya beda. Jadi saya rasa akan beda juga gitu hubungannya antara Pak SBY dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Mungkin yang ini akan lebih keras ya. Walaupun Ibu Mega berkali-kali mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah anaknya dan Pak Jokowi juga berkali-kali mengatakan Ibu Mega adalah ibunya. Gitu. mhm. Oke, terakhir Bang, closing statement dari Abang ini dan kira-kira kejutan apa yang akan terjadi di dinamika politik esok menurut Bang Hensat seperti apa Bang? Demokrasi itu sehat atau tidaknya sangat tergantung dari para elit politik mengimplementasi demokrasi itu sendiri gitu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh para elit politik harusnya bisa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi gitu ya. Bukan karena tentang pembangunan yang dilanjutkan atau tidak, bukan karena tentang investor akan jadi masuk atau tidak, bukan karena tentang sudah ada komitmen dengan negara lain seperti Tiongkok dan lain-lain, tapi ini dilakukan memang hanya untuk Indonesia dan Indonesia yang berdaulat gitu. Mudah-mudahan demokrasinya bisa seperti itu. Kalau teorinya kan demokrasi dalam sebuah negara bisa langgeng dilaksanakan bila negara ini tercapai tiga hal. Yang pertama adalah ekonomi yang merata, hukum yang tidak tebang pilih, dan kedewasaan berpolitik. Semoga saja, Alexa, Mhm, demokrasi yang katanya memang diidam-idamkan sebagai sebuah sistem terbaik untuk sebuah negara benar-benar bisa diimplementasikan Indonesia untuk kesejahteraan sesejahteranya rakyat, semakmur-makmurnya rakyat, sehingga kita semua sampai anak cucu kita masih bisa berbangga sebagai rakyat Indonesia gitu kira-kira Alexa. mhm. Oke, tadi yang terakhir belum dijawab nih Bang. Kira-kira kejutan apa nih yang akan terjadi di dinamika politik esok ini menurut Bang Hensat? Um, Empat poros itu kejutan bila ada empat poros terjadi. Mhm. Kalau Gibran jadi wakil presiden Prabowo, menurut saya bukan kejutan, tapi itu adalah peringatan keras buat Indonesia, buat semangat reformasi dan tentunya buat demokrasi. Tapi kalau empat poros itu kejutan, Alexa. Oke, baik kita nantikan bagaimana nih langkah selanjutnya. Apakah Gibran memang benar masuk ke Golkar dan menjadi cawapres Prabowo dan apakah akan ada empat poros? Nah, atau hanya akan menjadi isu belaka? Terima kasih Bang Yansat atas waktunya berkenan berbincang Sama-sama bersama Alexa, saya terima di kasih. Tribun News Unfocus. Semoga lain kesempatan kita bisa berbincang lagi ya, Bang Amin, Hensat. amin, insya Allah. Oke, Terima kasih. Tribun News. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Terima kasih banyak. Oke, Tribuners, demikian Tribun News on Focus hari ini. Saya Alexadia pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.